Gara-gara maksa saudaranya yang gendut untuk makan banyak atau mukbang di depan YouTube supaya views dan duitnya gede, hal mengerikan terjadi, serem banget. Awalnya dia seneng nih dibawain makanan dan dia bilang katanya bakal direkam duitnya bagi dua kan. Awalnya dia makan pelan-pelan, viewsnya udah mulai naik nih, udah mulai naik, penonton udah mulai seneng. Semua penonton tuh yang tadinya live-nya nontonnya siapa pada lari ke dia dan pada kaget. Gila nih orang makannya cepet banget, banyak banget. Penontonnya malah nantangin, ayo makan lagi yang lebih cepet, minum juga ya, buruan lebih cepet. Ngeliat kayak gitu, dia makin seneng dong. Ah, duitnya buat gua aja, dia kan bodoh katanya. Sampai akhirnya makanannya udah mulai habis nih. Tiba-tiba penonton pada ketakutan, tahu nggak kenapa? Makanan udah habis tapi dia tetap ngunyah. Dan kalian tahu siapa yang dikunyah? Dia lagi makan pas kenyang, gitu. Tiba-tiba keluar kacamata. Ternyata saking kalap dan kelaparannya, saudaranya yang tadi dimakan. Di Surabaya dibunuh dan disemen tetangganya, inilah tragedi pembunuhan Solikin dan Mistawi. Tragedi pembunuhan Solikin dan Mistawi adalah tragedi pembunuhan yang sangat menggemparkan Surabaya pada tahun 2013. Di mana terdapat seorang bapak-bapak bernama Solikin yang dengan keji dan tega membunuh anak tetangganya, kemudian memasukkannya ke dalam adukan semen hingga dicor. Lantas bagaimana ceritanya hingga pembunuhan keji ini bisa terjadi? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam kehidupan bermasyarakat, bertegur sapa adalah hal yang biasa. Hal ini pula yang dilakukan oleh tetangga ini, Solikin dan Mistawi. Keduanya saling bertegur sapa satu sama lain hingga timbullah suatu pertikaian. Karena percekcokan ini kemudian Mistawi menegur Solikin, namun Solikin tidak terima. Akhirnya Solikin merencanakan aksi keji ini. Suatu hari, Mistawi ini mempunyai anak dan anaknya bermain ke rumahnya Solikin. Dengan tega dan keji, Solikin kemudian memutar kepala anak Mistawi, membanting kepalanya ke tanah, memutar lehernya hingga meninggal dunia. Karena jasadnya lama-lama kemudian mengeluarkan aroma bau busuk, jasad anak dari Mistawi ini kemudian dimasukkan ke dalam adukan semen dan dicor. Hingga kemudian puncaknya ditemukan oleh pihak kepolisian dan Solikin pun divonis 17 tahun penjara. Sebetulnya, vonis ini lumayan berat ya. Solikin harus divonis berbelas-belas tahun penjara. Namun ketidakpuasan menghinggapi perasaan ayah kandung anak yang meninggal dunia ini, si Mistawi. Mistawi kemudian membalas aksi ini dengan membunuh ayah dari Solikin. Kemudian Mistawi pun divonis dengan 18 tahun penjara atas kasus ini. Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Jadi kali ini aku mau bawain kisah horor Wawa aku dari Bengkalis, Kepulauan Riau, dekat kali dari sini. Dan sebenarnya dia nggak minta namanya buat disamarin, tapi aku memilih untuk menyamarkan namanya karena setelah aku baca cerita ini lumayan sedikit sensitif dan berkaitan soal keluarga gitu. Jadi aku samarin aja lah, nama kita sebut namanya Farid ya. Jadi ini kisahnya antar generasi gitu Wak. Kisah soal ayah sama kakeknya. Dan ngomong-ngomong soal generasi, kemarin kalau misalnya ada dari kalian yang nonton live aku kan ada tuh yang komen generasi KS. Aku sepenasaran itu kan, apa nih generasi KS? Akhirnya aku coba dong cek. Dan kalian tahu sempat trending Wak di Twitter generasi KS, ya kan? Ada lagi yang sampai bikin billboard, waspada PPKM, siapkan amunisimu, generasi KS 21 Maret 2022. Gelombang apa lagi ini? Semoga gak kenapa-napa lah ya. Jangan pula lebih serem daripada kisah horor aku ini. Nah lanjut lagi ke kisahnya si Farid Wak ya. Jadi Farid ini dulu punya papa. Papanya ini anak tunggal. Dari kecil udah ditinggal meninggal sama ibunya. Jadi tinggal berdua ya sama bapaknya. Gak lama kemudian kakeknya Farid ini nikah lagi, dapat ibu tiri, punya 8 anak dari pernikahan kedua ini kan. Dah lah tuh berjalannya waktu sampai papa Farid ini udah dewasa. Papa Farid dapat pekerjaan yang bagus, jadi nahkoda kapal. Udah settle, nikah lah sama mama Farid tahun 97 tuh Wak. Nah tahun 97 itu pokoknya banyak lah gitu uang papa Farid kan. Jadi nahkoda kapal lah pula, pekerjaannya udah bagus. Tapi hal ini membuat keluarganya keluarga tiri si Farid itu, ibu tiri sama 8 saudara itu kayak nggak suka gitu loh, kayak nggak terima dengan kehidupan bahagianya papa Farid. Akhirnya diguna-guna lah papa Farid. Waktu itu mamanya tuh lagi ngambilin Farid tuh 9 bulan. Papanya tiap hari muntah darah 1 mangkok Wak, bayangkan. Kurus sekali badannya. Sampai akhirnya Allah sayang sama papa Farid, meninggal papa Farid kan. Dah nih gak lama kemudian mamanya Farid ini entah kayak gimana ceritanya datang lagi tuh ke desa A lah bilang, desa tempat tinggal papa Farid dulu. Nyampe di sana disipein sama orang, disinisin gitu loh sama orang-orang di sana, nggak ngerti kenapa. Sampai akhirnya ada bapak-bapak datangin, Bu, jangan kesini, jangan pernah kesini lagi. Ibu sudah diincar, pergi dari sini. Itu katanya kan. Akhirnya balik lah. Tapi semenjak pulang itu, mamanya tuh jadi sering kerasukan gitu Wak di rumah.
sering kerasukan, akhirnya ngubungin lah saudaranya dari keluarga mamanya. Dan waktu omnya Farid kan, waktu omnya Farid mau OTW datang ke rumah, kalian tahu apa? Tiba-tiba di jalan ada ini kelapa dimasukinlah ke dalam mobil. Tak kenapa lah, aku nggak tahu. Dimasukinlah ke dalam mobil, terus tiba-tiba ada suara di belakang, dia bilang apa? Jangan ganggu urusan kami. Suara siapa? Waktu tengok kelapanya nggak ada kelapa tuh sama sekali, Wak. Dah lah, baru setelah nyampe di rumah langsung diobatin. Untungnya mamanya Farid nggak kenapa. Dan sampai sekarang mereka nggak mau lagi pergi ke desa itu.